Ya, itu kan ada cara perhitungan volume ya. Yang kemarin saya ini. Jadi memang untuk perhitungan volume secara atau istilahnya itu quantity take off ya, atau kuantitas ya, perhitungan kuantitas. Itu di sistem kita, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wahyu kemarin, memang belum ada standar yang dipakai sebagai acuan atau aturan bakunya gitu ya. Meskipun di beberapa negara itu sudah ada acuan-acuan yang ya mengacu relatif sama kepada baik itu SMM maupun SISM gitu ya. Tapi di kita sendiri itu secara formal belum dipakai sebagai acuan bersama. Ya, sehingga dari situ maka proses perhitungan volume atau kuantitas itu didasarkan kepada ya persepsi masing-masing gitu ya. Di PPT itu merupakan common sense ya, atau ya metode atau cara yang umumnya dipakai gitu ya di dalam melakukan perhitungan supaya antara satu dengan yang lain itu bisa ya relatif sama gitu ya asumsinya. Jadi misalnya menghitung volume balok ya dengan plat, dengan kolom ya, itu supaya tidak sampai terjadi duplikasi atau dihitung secara double gitu ya. Karena kalau dihitung double tentunya volumenya akan jauh lebih besar dan itu akan berpengaruh kepada nilai rupiah atau biayanya gitu ya. Nah, oleh karena itu maka harus dipisahkan gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, itu adalah mungkin asumsi-asumsi yang bersifat umum bahwa untuk menghitung volume balok anak misalnya itu harus dikurangi dengan balok induknya dulu ya. Kemudian untuk balok induk itu dikurangi dengan volume kolom. Jadi yang dihitung secara penuh itu adalah kolomnya ya. Kemudian balok induknya gitu ya. Nah, sedangkan plat maupun balok anaknya itu dikurangkan dari volume yang sudah ada tadi. Itu contoh-contohnya seperti itu. Ya, tapi karena memang kita belum ada kesamaan persepsi ya di dalam melakukan perhitungan itu, makanya ya bisa jadi memang akan ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Makanya kemarin juga sempat disampaikan tambahannya oleh Pak Patri bahwa selama ini seringkali ya nanti sudah ada pemenang, biasanya nanti akan diukur lagi volume yang sebenarnya dan itu akan disepakati gitu cara mengukurnya. Ya, itu yang disebut dengan istilah apa? MC0 ya. Kemarin ya. Jadi itu yang akan digunakan sebagai acuan. Itu ya kira-kira ya. Nah, kalau misalkan kita punya standar sebenarnya itu akan jauh lebih baik ya karena perhitungan volume atau kuantitas itu akan lebih seragam gitu ya. Misalnya cara menghitung volume pekerjaan A gitu ya. Itu sudah sama ya karena mengikuti acuan itu tadi ya. Standar measurement methodnya tadi gitu ya. Jadi ini termasuk apa, tidak termasuk apa, itu semua akan mengacu ke situ ya sehingga nanti ketika kontraktor ya maupun owner melakukan perhitungan harapannya asumsinya sudah sama gitu ya. Ya, jadi kalau melakukan pekerjaan ini itu ya otomatis sudah termasuk ini gitu ya. Pekerjaan A itu sudah meliputi apa saja, B itu apa saja gitu ya. Nah, kalaupun misalkan tidak, ya itu juga akan di-state, akan disampaikan bahwa pekerjaan ini itu tidak termasuk ini gitu ya. Nah, itu
pentingnya kita memiliki standar gitu ya di dalam melakukan perhitungan volume atau kuantitas. Kira-kira bisa dipahami apa yang saya tambahkan tadi ya? Halo, bisa ya kira-kira? Tolong di open mic-nya. Bisa ya? Ya. Bisa. Ya, oke. Oke, baik. Jadi itu dan apa namanya untuk kemarin cara untuk menuliskannya tolong juga diingat-ingat gitu ya bahwa kita menuliskan cara untuk melakukan perhitungan volume itu dengan sebuah format gitu ya, format. Ini sebentar ya saya bukakan apa namanya absennya sekalian. Jadi tidak asal kita tulis begitu saja ya, tapi ada formatnya. Nah, tujuan dari pembuatan format itu adalah supaya ketika kita melakukan perhitungan itu nanti bisa terstandarisasi juga gitu ya. Jadi apa bisa lebih seragam gitu ya, dan juga bisa meminimalisir terjadinya duplikasi gitu ya. Saya tunjukkan apa namanya formatnya seperti yang kemarin ada di PPT saya itu ya. Ini mana yang kelas A ini absensinya? Itu yang kelas Q ya, yang saya share itu. Oke, ini yang kelas A. Kelas A tadi kayaknya sudah. Oh ini. Oke. Oke, itu sudah saya kirim ya kode kelas Q maupun kelas A. Ada lagi kelas yang lain? Nggak ada kan ya? Cuma 2 aja ya? Ya, Ya Pak, cuma 2 ya, Pak. 2 aja ya. Oke, terima kasih kalau gitu ya. Oke, sekarang saya bisa dilihat, tolong bisa di ini Belum Pak Arif. bisa dilihat enggak? Belum.